warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Devi Lestari dengan NIM 20200151777 dari kelas 5E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi praktek mengajar mata pelajaran IPS kelas 4 mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Inovasi Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bu Dwi Wijayanti MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Udah pada sarapan belum? Belum. Nah, kenapa belum sarapan? Masak, Bu. Wah, nanti lain kali kalau bangun pagi-pagi ya, harus sarapan biar fokus belajar. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Silakan Nak Cindy. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Nak Cindy. Dengan berdoa, semoga kita dipermudahkan dan dilancarkan dalam belajar. Baiklah anak-anak, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Ibu mau lihat siapa yang hadir pada kelas hari ini. Dea Azhara, Ibu. Cindy, Ibu. ya ada semua ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, anak-anak Ibu di sini pada hafal nggak lagu ini? Maju Tak Gentar. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Yuk anak-anak, yuk silakan berdiri biar lebih semangat. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menetap, menetap, tegak. Tak gentar, menyerah, menyerah, majulah, majulah, menang. Goyang tangan kita semua. Nah, anak-anak Ibu masih semangat gak nih? Bu. Nah, untuk biar kalian lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Yuk, silakan berdiri lagi anak-anak. Yuk. Yuk kita tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau tentang semuanya, anak Ibu pada semangat ternyata. Nah anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, kalian ini tinggal di daerah mana saja yuk? Di daerah Sumatera, Ibu. Sini di daerah Sumatera, kalau Dea? Di Jawa, Bu. Oh Dea berada di Jawa. Oh, ternyata anak-anak Ibu semuanya di sini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Cindy dari Sumatera, Dea dari Jawa. Tentunya budaya yang ada di daerah kan itu pastinya berbeda-beda juga. Nah, apa saja keragaman budaya yang ada di daerah kalian tersebut? Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari keanekaragaman budaya di Indonesia. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui
faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di sini. Itu kan ada berbagai macam orang. Apakah orang dalam gambar ini sama? Berbeda ya. Mulai dari pakaiannya terlihat sangat berbeda. Nah, anak-anak, perbedaan yang ada di sini itu disebut apa biasanya? Keberagaman Ibu. Ya, betul sekali. Nah, Cindy pintar. Jadi perbedaan yang di dalam gambar ini biasanya disebut keberagaman. Nah, apa itu keberagaman? Keberagaman itu adalah keadaan atau kondisi perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Nah, apa saja sih bentuk keberagaman budaya itu? Ada yang tahu? Bentuknya itu seperti keberagaman budaya suku itu. Ya, betul sekali. Nah, sini tepuk tangan dulu untuk Nah Cindy. Ya, masuk juga keragaman agama, suku, apa lagi? Ya, benar sekali. Nah, ada ya bahasa. Ibu jelaskan ya biar kalian lebih paham. Jadi bentuk keberagaman budaya di Indonesia itu ada berbagai macam. Ada keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat, alat musik, dan pakaian adat. Nah, tentunya bentuk keberagaman ini setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, yang pertama nih keberagaman suku. Di sini ibu menampilkan berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu. Nah, coba ibu mau tanya nih, anak-anak ibu suku apa saja? Coba. Hah? Suku Jawa Bu. Oh, Nadia suku Jawa. Kalau Nasini suku apa? Suku Melayu Bu. Oh, suku Melayu. Nah, selanjutnya keberagaman bahasa. Tentunya setiap daerah itu mempunyai bahasa daerah tersendiri yang biasanya disebut bahasa ibu. Nah, ini coba nih, kalian lihat berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Misalnya pada kata apa kabar. Nah, pada gambar yang pertama, apa kabar itu dalam bahasanya peu habar. Pada gambar yang kedua ini, bagaimana kabarnya? Yang ketiga, narai kabar. Dan pada gambar yang keempat, punapi gatra. Baiklah anak-anak, selanjutnya bentuk keberagaman rumah adat. Nah, coba perhatikan gambar di sini anak-anak. Yang pertama itu adalah rumah gadang. Rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, perhatikan anak-anak, begitu ya bentuknya. Ya Bu. Pada yang kedua tuh rumah Aceh. Disebut dengan rumah adat Nangkoe Aceh Darussalam. Pada yang ketiga rumah Bawai Batak Toba dari Sumatera Utara. Pada gambar yang keempat rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Pada gambar yang selanjutnya rumah Bailoeo dari Maluku. Dan yang terakhir rumah adat Baka Belitung disebut rumah tamu. Nah, coba ibu mau nanya, kalau di daerah sini rumah adat apa namanya? Rumahnya Panggung. Panggung. Kalau Dea? Kalau aku Jawa Joglo Bu. Oh, joglo. Selanjutnya keberagaman alat musik. Ini ada tifa, sasando, pati, polenta, gamelan. Nah, siapa di antara sini yang pernah memainkan alat musik seperti yang ada di gambar? Ada yang pernah? Aku pernah Bu, aku main panti punya kakekku. Oh, Dea pernah. Dea suka nggak main ini? Enggak. Oh, pernah coba lagi ya? Nah, sini belum pernah nyoba. Nah, selanjutnya pakaian adat. Ini coba perhatikan anak-anak. Ini adalah pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Terlihat sangat berbeda ya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari ternyata banyak bentuk keberagaman di Indonesia. Mulai dari suku, bahasa, alat musik, apalagi tadi? Rumah adat, pakaian
fakta yang ada. Nah, apa yang kira-kira faktor penyebab Indonesia itu kaya akan keberagaman budaya? Ada yang tahu? Belum tahu. Ibu jelaskan ya. Yang pertama, penyebab Indonesia itu kaya akan budaya adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan nih, ini adalah peta Indonesia. Nah, yang warna merah itu adalah letak Indonesia. Perhatikan deh ya, Dea. Nah, itu Indonesia. Nah, tuh, lihat tuh. Coba lihat anak-anak. Indonesia itu terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan diapit juga oleh benua Asia dan benua Australia. Nah, letak posisi Indonesia ini yang strategis menyebabkan Indonesia ini berada pada jalur tengah perdagangan. Nah, jadi kan para pedagang sering melintasi wilayah Indonesia. Nah, membuat banyak pedagang yang datang di Indonesia untuk berdagang, dan sebagian pedagang ada yang menyebarkan budaya mereka di Indonesia. Nah, oleh karena itu, makanya Indonesia banyak keberagaman suku budayanya. Dan selanjutnya, faktor penyebab Indonesia itu memiliki keberagaman budaya karena kondisi geografis negara kepulauan. Jadi Indonesia itu memiliki banyak pulau. Nah, seperti kalian lihat nih di peta ini, Indonesia itu kan tidak menyatu tapi terpisah-pisah, banyak pulau-pulaunya. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia, tanah air kita ini. Nah, suku bangsa ini tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Dalam satu pulau biasanya lebih dari satu suku bangsa yang berbeda-beda karakteristiknya ya. Jadi tiap suku bangsa itu memiliki ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa lainnya. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kita lanjut ya. Nah, dari berbagai keberagaman suku budaya, kita itu sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita harus apa? Menjaga, harus menghormati dan menghargai perbedaan sehingga tidak terjadi perpecahan, pertikaian. Toleransi, Bu. Ya, benar sekali. Nah, ya, kita harus bersikap toleransi. Nah, bagaimana ya cara menunjukkan sikap toleransi untuk menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitar kita? Ibu jelaskan ya. Nah, sikap menghargai keberagaman di lingkungan sekitar kita itu misalnya bermain dengan siapapun tanpa membedakan suku dan ras. Nah, siapa di sini yang suka membeda-bedakan teman? Ada nggak? Kita sibuk. Ada, Bu. Gak ada ya, bagus sekali. Kalian itu harus berteman nih, kayak Cindy dan Dea, walaupun berbeda suku tapi harus berteman baik. Selanjutnya, berbagi kebaikan dengan sesama. Saling membantu teman, tetangga atau saudara yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat suku, budaya ataupun agama. Nah, jadi misalkan kalau Dea membutuhkan, nah Cindy harus menolong Dea tanpa melihat walaupun berbeda suku, nah Cindy harus menolong Dea. Begitu, paham ya? Bu. Kemudian selanjutnya, sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku dan budaya dengan cara tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Dan selanjutnya yang terakhir, bersikap kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham, Ibu akan
berasal dari daerah Jambi. Kemudian rumah adat Baduy berasal dari Banten. Ya. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah benar jawaban dari Cindy? Benar. Ya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Di sini ada rumah adat Konai, pakaian adatnya seperti ini. Terus ini dari daerah Papua. Ya, lanjut. Terus ada Lagi. rumah adat Joglo, ini rumah pakaian adatnya dari Jawa Tengah. Terus ada rumah Pangku dari Jambi. Rumah Gadang dari Sumatera Barat dan hubungan tinggi Bu dari Aceh Selatan. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah benar jawaban dari kelompok 2? Benar ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan lagi untuk semua kelompok. Ya, ya. Terus silakan duduk anak-anak. Gimana Bu? Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang kan lu? Senang? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Yang pertama, bernyanyi. Ya, suka bernyanyi. Apalagi, Siti suka apa? Jangan KPD Bu. Jangan KPD. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari banyak hal. Coba ibu mau tanya nih, apakah kalian masih ingat? Tadi tuh kita sudah mempelajari apa saja? Keberagaman Bu. Nah, keberagaman apa? Suku, bangsa, Rasa juga ada. Ya, keberagaman di Indonesia itu ada apa saja tadi? Rumah adat. Rumah adat, baju, pakaiannya kan. Terus apa lagi? Alat musik, bahasa. Terus tadi kita juga mempelajari faktor penyebab mengapa Indonesia itu memiliki berbagai keberagaman. Nah, siapa yang ingat? Tadi apa? Sini katanya ingat Bu. Bahwa sini nggak tahu letak geografis. Nah, ya benar sekali, ada letak geografis Indonesia yang berada di negara kepulauan dan juga letak wilayah Indonesia itu posisinya strategis, berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Ibu tambahkan ya rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Jadi keberagaman adalah keadaan atau kondisi perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Nah, bentuk keberagaman budaya di Indonesia diantaranya ada suku, bahasa, alat musik, rumah adat, pakaian adat. Kemudian faktor penyebab Indonesia itu memiliki berbagai keberagaman, diantaranya letak strategis wilayah Indonesia dan kondisi geografis negara Indonesia itu kepulauan. Nah, jadi karena Indonesia itu memiliki berbagai macam keberagaman, sikap kita terhadap keadaan tersebut adalah kita harus saling menghargai keberagaman, tidak membeda-bedakan teman dan saling menolong sesama. Baiklah anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari manfaat keberagaman budaya dan cara melestarikan budaya. Nah, jangan lupa dibaca bukunya ya. Ya Bu. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Ayo Bu. Ya, Kak Siti, silakan. Teman-teman, sebelum kita pelajaran, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa anak-anak. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.